Pernah menyaksikan orang baik, orang jujur, orang tulus, tapi akhirnya tersingkir. Baik dia kena PHK atau dipindahkan ke tempat yang bagi dia tidak nyaman. Jangan sampai Anda hanya menjadi orang baik, tapi Anda tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana agar Anda bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap baik tentunya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses mulia, selama puluhan tahun kita dibesarkan dengan satu nasihat yang terkenal mulia. Jadilah orang baik, jujur, rajin, tidak macam-macam. Kalau kerja datang pagi, pulang sore, kerjakan tugas dengan benar. Nasihat itu benar, itu tetap penting. Tapi izinkan saya bertanya satu hal kepada Anda. Kalau hari ini ada mesin yang bisa jujur, rajin, tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, bekerja 24 jam tanpa minta naik gaji, apa yang membuat Anda tetap dibutuhkan? Inilah yang sedang terjadi. Maka dengan tegas saya katakan, menjadi orang biasa saja sekarang tidak cukup. Menjadi orang baik saja sekarang tidak cukup. Dan video ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang membuat banyak orang baik justru akan tertinggal. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka berhenti di kata cukup baik. Udahlah, ini udah cukup baik. Saya ingin bercerita tentang seseorang. Sebut saja namanya Pak Hendra. Nama samaran ya, tapi orangnya nyata nih. Pak Hendra ini karyawan teladan. Hampir 20 tahun di perusahaannya. Tidak pernah telat, tidak pernah membuat masalah. Pekerjaannya rapi. Atasannya percaya padanya. Kalau ada penghargaan, karyawan paling jujur, dialah pemenangnya. Tapi suatu hari perusahaannya memasang sistem baru. Sistem yang bisa mengerjakan laporan, menghitung dan menyusun data. Ya, pekerjaan yang selama itu menjadi keahlian Pak Hendra. Dan ternyata apa? Pekerjaan yang dulu butuh 3 hari, dengan teknologi yang dipasang itu sekarang selesai dalam 3 menit. Dan yang mengerjakan bukan manusia. Maka Pak Hendra tidak dipecat karena buruk. Dia justru orang baik. Tapi kebaikannya berhenti di tempat. Selama 20 tahun, dia mengasah satu hal yang sama. Berulang-ulang. Dia merasa aman karena dia rajin dan jujur. Dia merasa orang baik. Dia lupa satu hal. Dunia tidak menunggu kita. Nah, saya melihat banyak Pak Hendra di ruang-ruang training yang saya isi. Orang-orang yang baik, tulus, tapi gelisah. Mereka merasakan ada perubahan, tapi tidak tahu harus melangkah kemana. Dan mungkin sebagian dari Anda yang menonton video ini sedang merasakan hal yang sama. Kalau iya, maka video ini saya buat untuk Anda. Saya tidak mau menakut-nakuti Anda, tapi saya mau memberi Anda satu peta ya, agar Anda tidak bingung. Ada 3 pergeseran yang sedang terjadi dan 3 sikap yang bisa menyelamatkan Anda. Mau kan ya? Oke. Pergeseran pertama, dari patuh menjadi berpikir. Maksudnya apa? Ya dulu orang yang menang adalah orang yang paling patuh, yang paling rapi mengikuti instruksi. Sekarang kepatuhan adalah hal pertama yang bisa digantikan mesin. Mesin jauh lebih patuh dari Anda. Dia tidak pernah membantah. Maka nilai Anda bukan lagi pada seberapa baik Anda mengikuti perintah, tapi pada seberapa dalam Anda bisa berpikir, bertanya, dan menemukan jalan baru. Coba tanya ke diri Anda, hari ini apakah saya lebih sering disuruh atau lebih sering berpikir? Mulai hari ini, latih satu kebiasaan kecil. Setiap diberi tugas, jangan hanya tanya, bagaimana cara mengerjakannya? Tanyakan juga, mengapa ini penting? Dan apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Itu pembeda manusia dan mesin. Siap mempraktekkan?
Oke, biar nancep saya ulangi ya. Setiap ada tugas yang datang kepada Anda, selalu tanyakan, mengapa ini penting? Dan tanya juga, apa yang bisa saya lakukan lebih baik di pekerjaan ini? Itu pergeseran yang pertama. Pergeseran yang kedua, dari pekerja keras menjadi pembelajar cepat. Kerja keras itu mulia, tapi kerja keras di arah yang salah hanya membuat Anda lelah. Dan lelahnya lebih cepat. Ada satu data yang ingin saya bagikan. World Economic Forum dalam laporan Future of Jobs tahun 2025 memperkirakan hampir 6 dari 10 pekerja di dunia perlu melatih ulang keterampilan mereka sebelum tahun 2030 agar tetap relevan. Ingat ya, 6 dari 10. Artinya, kalau Anda berhenti belajar hari ini, dalam beberapa tahun Anda bukan hanya tertinggal, ya, Anda tertinggal jauh banget. Yang menang di era ini bukan yang paling kerja keras dan paling pintar, tapi yang paling cepat belajar hal baru. Dan paling berani melepas cara lama yang sudah usang. Dan langkah praktisnya sederhana. Pilih satu keterampilan baru yang relevan dengan masa depan pekerjaan Anda. Bisa soal teknologi, bisa soal komunikasi, bisa soal leadership. Lalu beri waktu 30 menit setiap hari. Bukan untuk jadi ahli, tapi untuk tidak berhenti tumbuh. Intinya, selalu alokasikan waktu untuk belajar sesuatu yang baru yang dibutuhkan di masa depan. Pergeseran yang ketiga, dari sekedar mengerjakan menjadi memberi makna. Ini yang paling penting. Dan ini yang tidak bisa diambil oleh mesin manapun. Mesin bisa menghitung, mesin bisa menulis, mesin bisa menyusun, tapi mesin tidak bisa peduli. Mesin tidak bisa menatap mata seseorang yang sedang patah hati. Lalu ia berkata, saya mengerti. Dan saya di sini bersamamu. Mesin tidak punya hati. Mesin tidak punya nurani. Mesin tidak punya memberi makna. Ia tidak bisa memberi makna. Maka kalau Anda ingin tidak tergantikan, naikkan kualitas Anda. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Jadilah orang yang kehadirannya menenangkan, yang nasihatnya dirindukan, yang keputusannya dipercayakan ada kebijaksanaan di dalamnya, bukan sekedar kalkulasi atau hitung-hitungan. Lakukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Coba renungkan, kalau pekerjaan Anda hari ini bisa dilakukan mesin, apa yang masih membuat orang memilih Anda? Jawaban dari pertanyaan itulah yang harus Anda perkuat mulai sekarang. Mari kita kembali ke Pak Hendra. Kabar baiknya, ceritanya tidak berhenti di PHK. Setelah terguncang, dia bangkit, dia berhenti merasa cukup, dia mulai belajar lagi. Dan di usia yang banyak orang sudah menyerah, hari ini dia justru melatih orang lain untuk bekerja berdampingan dengan teknologi yang dulu pernah menggesernya. Yang membuatnya bangkit bukan kepintaran, tapi kesediaan untuk tumbuh, kesediaan untuk belajar. Sahabat sukses mulia, menjadi orang baik itu pondasi. Tapi kebaikan yang tidak tumbuh, lama-lama akan tertinggal. Karena hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bertahan di satu tempat, tapi tentang seberapa besar kita bertumbuh dan memberi manfaat. Kita diciptakan bukan untuk sekedar ada. Kita diciptakan untuk berkembang dan menjadi sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Era boleh berubah, teknologi boleh secanggih apapun, tapi manusia yang terus bertumbuh dan bermanfaat tidak akan pernah benar-benar tergantikan. Kalau video ini menginspirasi Anda, kirimkan ke satu orang yang Anda sayangi, yang mungkin sedang merasa tertinggal. Boleh jadi ini yang sedang ia butuhkan. Dan kalau Anda ingin terus bertumbuh bersama saya, yang belum subscribe, segera subscribe. Dan nyalakan loncengnya, supaya Anda dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.